Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai halaman 35, bab majaa anallaha ihtajazat taubata ala sahibil bid'ah. Bab tentang Allah mencegah taubat dari pelaku kebid'ahan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca ucapan penulis, hadza marwiyun min hadisi Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, seperti yang tercantum dalam footnote, disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah nomor 1620. Meskipun nanti akan ada pembahasan panjang lebar tentang takhrij hadis ini, cuma karena ini bukan bidang kita, ya kita ambil kesimpulannya saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu lafadznya kurang lebih dengan judulnya. Lafadz hadisnya itu seperti yang tercantum dalam judul bab. Bab tentang annallaha ihtajazat taubata ala sahibil bid'ah, atau dalam riwayat yang lain hajabat taubata. Allah mencegah, Allah menutup pintu taubat dari pelaku kebid'ahan. Itu lafadz hadis kurang lebihnya dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini riwayatnya sahih. Wa min marasilil Hasan rahimahullah. Marasil jamak mursal, hadis mursal. Kalau hadis mursal itu sebetulnya termasuk bagian hadis yang dhaif. Apa itu hadis mursal? Hadis yang diriwayatkan dari tabi'in langsung kepada Rasul. Nyambung enggak?
tabi'in meriwayatkan dari Rasul. Nyambung nggak? Tidak. Tabi'in lewat siapa dulu? Sahabat. Makanya disebut hadis mursal, hadis yang diriwayatkan dari tabi'in dari Rasulullah SAW. Ini termasuk hadis yang tidak sahih. Cuma wallahu alam ini dibawakan oleh penulis hanya sekedar menguatkan saja apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kalau riwayat Anas bin Malik nyambung enggak? Nyambung dari Rasulullah SAW. Dan itu sekali lagi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Adapun mursal Al Hasan Al Basri, ya, Al Hasan di sini maksudnya Al Hasan Al Basri dari kalangan at-tabi'in. Wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub, ya. Ini ada dua poin. Yang pertama kita bahas dulu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innallaha ihtajaza taubah ala sahibi bid'ah. Allah menutup, mencegah, menghalangi taubat dari pelaku kebid'ahan. Ini salah satu dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Mungkin sekedar murajaah lagi. Yang pertama, apa definisi bid'ah? Apa definisi sahibul bid'ah? Ada yang bisa menjawab? Apa definisi bid'ah? Nah, nanti ada ditanya orang ngomong bid'ah ditanya nggak tahu. Nah? Hah? Bid'ah, ada apa? Apa makna bid'ah itu dulu? Hah? Dalam ibadah tok. Hah? Dalam semua urusan agama labas. Ya, ringkasnya saja dalam masalah. Cuma kalau mau lebih lengkapnya seperti yang diucapkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-I'tisam, kitab spesialis membantah bid'ah. Beliau mengatakan al-bid'atu hiya ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Bid'ah adalah segala jalan atau segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Bukan hanya masalah ibadah saja, masalah akidah juga masuk ke dalamnya al-bid'ah. Masalah metode dakwah juga ada bid'ah yang mereka lakukan dan lain seterusnya. Al-bid'ah ibarat antara tariqatin fid din. Segala jalan atau segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat, tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat, yang pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Coba yang sudah nulis dibaca lagi. Definisi bid'ah adalah satu saja. Ahsanta barakallahu fiik. Itu diucapkan oleh siapa? Imam Asy-Syatibi, jangan keliru ya, nanti dikira Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ahsantum. Intinya di situ al-bid'ah berkaitan dengan hal-hal yang baru dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Makanya kalau ada orang alergi atau fobi dengan tahdzir ulama tentang bid'ah,
kemudian mengatakan dikit-dikit bid'ah, itu kalian pakai mikrofon, pakai internet, itu kan bid'ah. Ini orang yang nggak paham apa arti bid'ah yang diperingatkan oleh Ar-Rasul dan juga para ulama as-salaf. Bid'ah yang dicela dalam urusan agama. Kemudian tadi dikatakan pelakunya itu berlebih-lebihan. Kalau orang itu mengatakan, enggak, kami nggak berlebih-lebihan. Kita katakan kalau Anda nggak berlebih-lebihan, maka cukup mengikuti yang ada ajarannya. Kan demikian. Ya, entah dalam masalah akidah misalnya, Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan ayat dan hadis yang berkaitan dengan Allah fis sama, Allah di atas langit. Ketika mereka mengatakan Allah di mana-mana, ini namanya apa? Berlebih-lebihan, melampaui apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Anda tidak berlebih-lebihan, mencukupkan diri Anda dengan apa? Apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah ibadah misalnya, kalau Anda tidak berlebih-lebihan, cukup dengan apa yang Rasul ajarkan. Karena Rasul sudah mencukupi kita dari A sampai Z. Masalah apa? Zikir lengkap, ya. Zikir setelah saya sholat misalnya, komplit bilangannya, caranya. Ya, jangan mengada-ada yang baru. Itu sekali lagi definisi bid'ah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Meskipun banyak yang beda-beda redaksi disampaikan oleh para al-ulama, cuma kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, siapakah ahlul bid'ah? Ada yang bisa mendefinisikan? Nah, ini min babin murajaah, sekedar mengulang lagi saja. Karena sebelumnya dibahaskan masalah bid'ah. Memang waktunya jaraknya agak lama, sebulan lagi, ya lupa-lupa, nggak inget. Nah, apa itu definisi sahibul bid'ah? Nah, tidak ada yang jawab. Man yukhalifu taib. Kata sebagian ulama, kalau mau simpelnya yaitu yang pertama tadi, man khalafa ahlus sunnah fil umuril kulliyah ala fi amrin kulliyin, yang menyelisih ahlus sunnah dalam masalah usulul akidah. Itu ringkasnya. Yang menyelisihi ahlus sunnah dalam usulul akidah, prinsip-prinsip akidah. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah di awal-awal kitab Ushulus Sunnah. Imam Ahmad mengatakan, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha wa lam yu'min biha wa lam yakul biha lam yakun min ahliha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di antara as-sunnah, maksudnya prinsip-prinsip akidah, yang barang siapa meninggalkan salah satu perangainya, salah satu prinsip akidah ini, tidak mau mengimaninya, tidak mau mengatakannya, maka dia bukan ahlus sunnah, alias dia sebagai apa? Ahlul bid'ah. Itu ringkasnya definisi al-mubtadi' ahlul bid'ah, yang menyelisih ahlus sunnah dalam masalah prinsip-prinsip apa? Akidah. Dari mana kita tahu prinsip-prinsip akidah? Ya dari kitab-kitab akidah. Paham ya? Seperti akidah Imam Ahmad tadi, Ushulus Sunnah, akidahnya Imam Muzani, Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah. Ini yang harus betul-betul dipahami. Jangan naudzubillah min dzalik, hanya gara-gara, mohon maaf, beda masalah pakaian, ya. Karena memang ada dulu orang-orang yang ekstrim. Anda pakaiannya harus pakai
jubah. Kalau nggak pakai jubah, mubtadi, bukan ahlus sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mau sholat harus pakai siwak. Kalau nggak pakai siwak bukan na'udzubillahi min dzalik. Ini masalah mustahab, sesuatu yang dalam definisinya saja tidak tercela, yaitu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa? Kok sudah menjadi barometer Ahlussunnah dengan al-bidah? Ini kebablas. Paham ya? Atau sebagian orang misalnya melihat ini ikut pengajian sunnah, cuma ya masih belum tadi penampilannya nyunnah, masih isbal dan seterusnya. Maka sekali lagi itu masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan usul sunnah, pelakunya tidak bisa dikatakan ahlul bid'ah. Kalau dikatakan ahli maksiat mungkin pelaku maksiat, namun kemaksiatan, penyimpangan dalam masalah akhlak yang berkaitan dengan bukan usul sunnah tadi, tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlu sunnah. Paham ya? Jadi kita tidak boleh ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang disebut dengan ahlul bid'ah yang menyelisihi usulu as-sunnah. Kalaupun tadi dikatakan yang menyelisihi amrin juz'iyyin, ada pula tambahan yaitu yang menyelisihi cabang-cabang dari usul sunnah tadi. Itu ada perinciannya, cuma secara umum tadi yang menyelisih ahlus sunnah dalam masalah prinsip-prinsip ahlus sunnah. Paham ya? Nah, taib murajaah lagi. Tadi kita katakan bab ini kaitan eratnya dengan masalah bahaya bid'ah. Dan bab sebelumnya juga sama. Untuk sekedar murajaah lagi, memantapkan lagi, tolong sebutkan, jangan banyak-banyak, 10 bahaya bid'ah. Ada yang bisa menjawab? Nah, taib, amalannya tertolak. Ahsan, taib, masih 1, kurang 9. Pelakunya merugi di dunia wal akhirah. Yang ketiga, ia seolah-olah menuduh Rasul mengkhianati risalah Allah. Yang keempat, menuduh syariat Islam itu kurang atau tidak sempurna. Yang kelima, meminteri Rasulullah SAW. Baik, lanjut. Insya Allah kita akan perinci nanti ini. Sekedar mengulang lagi. Yang keenam, diancam masuk neraka. Yang ketujuh, mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus, pelaku bid'ah diusir dari telaga Rasul. Yang ke-9, wataknya jangan kelam. Yang ke-10, memecah belah umat. Baca tadi ya. Baik. Iya, kalau bisa diingat-ingat terus. Makanya perlu dimurajaah. Paling tidak untuk diri kita, untuk menjauhkan diri kita dari al-bid'ah. Jangan kita tahu bahaya-bahayanya, maka semakin menjadi cambuk bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kebid'ahan, baik dalam akidah ataupun dalam ibadah, dan juga untuk memperingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin agar menjauh daripada bid'ah ini karena sangat berbahaya. Ya, kita ulas sedikit. Yang pertama tadi, amalannya tertolak. Dalilnya, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal sesuatu dari urusan agama yang tidak pernah kami ajarkan, kata Rasul, maka tertolak. Yang kedua, pelakunya merugi di dunia maupun di akhirat. Dalilnya surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Yang keberapa? Yang ketiga, pelakunya merasa lebih baik daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika beliau melihat sekelompok orang yang berzikir berjamaah dipimpin oleh seorang imam dengan memakai batu-batuan. Sang pemimpinnya mengatakan halilu mi'ah, ucapkanlah tahlil 100 kali, kabiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Mereka pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh imam tersebut. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang-orang itu berzikir berjamaah, beliau mengatakan uddu sayiatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku menjamin kebaikan kalian yang ikhlas ittiba'u sunnah tidak akan sia-sia di sisi Allah. Waihakum ya umat Muhammad, alangkah celakanya kalian wahai orang-orang yang berzikir jamaah ini. Haulai sahabatu nabiyukum mutawafirun, para sahabat nabi kalian masih hidup di tengah kalian. Wa hadhi thiyabu lam tabla wa aniyatu lam tuksar, bejananya Rasul masih belum pecah, pakaiannya Rasul masih belum usah. Artinya kalian baru ditinggal mati oleh Rasul SAW. Para sahabat Rasul masih hidup, kalian kok membuat apa? Hal-hal yang baru dalam urusan agama, yaitu cara berzikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah Mas'ud meneruskan lagi ucapan beliau, fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu dhalalah. Kalian ini ada dua kemungkinan, merasa lebih baik daripada Rasul. Kenapa demikian? Yaitu tadi Rasul nggak ngajarkan cara zikir berjamaah yang kalian lakukan. Kenapa kok kalian lakukan? Apakah kalian merasa lebih apa? Baik daripada Rasul? Kalau kalian mengatakan Rasul lebih baik, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak mengarang ibadah apa? Cara ibadah yang baru. Atau kemungkinan yang kedua, au muftatihu dhalalah, atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Itu kemungkinan pelaku kebid'ah. Kemudian kata mereka, ya Aba Abdurrahman ma'arna ilal khair, wahai Abdullah bin Mas'ud, kunyanya Abu Abdurrahman, kami tidak mengadakan hal ini, zikir berjamaah ini, kecuali untuk mendapatkan kebaikan. Niat mereka baik. Namun apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam min muridin lil khailan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak kesampaian, tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Hadis ini, kisah ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, ya, kitab Sunan Ad-Darimi. Ini intinya tadi, pelaku kebid'ahan merasa dirinya apa? Lebih baik daripada Rasul SAW. Sadar atau tidak sadar demikian keadaannya. Kemudian yang keempat, pelaku kebid'ahan menuduh Rasul mengkhianati agama risalah Allah. Ini yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala
Beliau mengatakan manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan suatu kebid'ahan dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Kalau ada yang menambahi, ya, coba ya, anak tanya kepada antum. Kita belajar huruf abjad misalnya A sampai Z, betul enggak? Antum ada enggak tambahan lagi? Huruf apa lagi? Ada enggak? Hah? Itu urusan dunia saja. Kalau sudah komplit, enggak mungkin bisa apa? Ya. Namun mereka demikian. Islam sudah sempurna. Kalau mereka mengadakan yang baru, berarti seolah-olah apa? Islam itu belum sempurna. Itu yang lanjutan ke berapa? Nah, kelima. Ya, tadi pelaku bid'ah menuduh Rasul mengkhianati agama. Kemudian yang kelima lanjutan dari ini, pelaku bid'ah menuduh Islam itu apa? Belum sempurna. Makanya Imam Malik juga mengatakan setelahnya, "Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun yauma dina." Apa yang tidak dianggap agama Islam di zaman Rasul para sahabat, sampai kapanpun tidak dianggap sebagai apa? Agama Islam. Namun itu hal yang baru dalam urusan agama, dan itulah namanya bid'ah yang dhalalah, yang sesat. Yang keberapa? Yang keenam, pelakunya apa? Diancam masuk neraka. Itu sebenarnya kalau dibuat yang terakhir lebih baik, cuman apa-apa sudah. Apa dalilnya? Antum tahu enggak? Nah. Hah? Apa? Iya, kan sering tiap kali kajian antum dengar kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu. Cuma apakah boleh menvonis si B si C, ente masuk neraka? Hah? Tidak boleh. Ini hukum ancaman secara umum, tidak bisa jadikan vonis orang perorangan atau untuk orang perorangan individu. Dan ini akidah ahli sunnah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah, wala nunazzil ahadan minhum jannatan wala nara. Kita tidak boleh menvonis seorang pun, terutama dari kaum muslimin, masuk surga atau masuk neraka. Bagaimanapun amal kebaikannya, tidak boleh kita mengatakan dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena kita nggak tahu diterima atau tidak amal ibadahnya, hatinya ikhlas atau tidak dalam beribadah. Demikian pula sebaliknya, yang tidak pernah beribadah, yang ahli maksiat misalnya, tidak boleh kita vonis masuk neraka. Bisa jadi dia di akhir hayatnya tobat, kita tidak tahu, atau dia punya banyak kebaikan yang dia sembunyikan, kita tidak tahu. Maka urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Secara umum, iya, wajib kita menvonis pelaku bid'ah masuk neraka. Secara umum. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan demikian. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu Rasul yang mengatakan, bukan kita. Dalam Sahih Muslim, bahkan setiap Jumat, Rasul ketika khutbah membawakan pembukaannya dengan tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh, apa tadi? Mensejajarkan dirinya dengan sang pembuat syariat. Siapa yang berhak membuat syariat? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf, coba lihat ayatnya, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan.
mensyariatkan, itu hak Allah. Ayat yang berapa itu? 54, surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr, yang berhak membuat syariat Allah. Kalau ada orang dia membuat syariat baru, seolah-olah dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Asy-Syura, coba lihat bunyinya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzam bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Ayat keberapa? 21. Asy-Syura ayat 21. Allah mengatakan, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah? Ini yang dikatakan tadi oleh para ulama, orang yang berbuat bid'ah, mengarang bid'ah, itu mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pembuat syariat. Naudzubillahi min dzalik. Yang berikutnya berapa? Yang ke-8 apa tadi? Diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya tentang sekelompok orang yang mau meminum dari telaga Nabi di padang mahsyar, namun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, ummati ummati, mereka umatku ya Allah. Namun kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Ahdatsu, apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan setelahmu. Makanya kata ulama, yang diusir dari telaga ada dua golongan, yang murtad dan ahlu al-bid'ah. Kemudian yang keberapa? Ke-9. Itu tadi wajahnya hitam kelam, seperti dalam Ali Imran 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah yang berseri-seri, ada yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Yang berseri-seri wajahnya ahli sunnah, yang hitam kelam wajahnya ahli bid'ah. Yang ke-10 tadi apa? Iya, pelakunya memecah belah barisan kaum muslimin. Ini sebagaimana firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang memecah belah agamanya. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka yang dimaksud Yahudi, Nasara, dan Ahlul Bid'ah. Atau dalam hadis Rasul, seperti yang sudah pernah kita sampaikan di forum ini juga, sabda Rasul, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, bahwasanya di dalam hadis ini ada larangan berbuat bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu yang menyebabkan umat saling benci membenci, munculnya perpecahan yang memecah belah umat, al bid'ah. Paham? Wala tabaghadu. Taib itu 10. Ada yang mau menambah? Masih banyak sebetulnya. Tambah 10 lagi insya Allah masih ada. Ada lagi yang mau menambah? Taib. Kalau mau nambah lagi biar lebih mantul. Bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Al bid'atu baridul kufri. Ini diambil dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah.
Beliau mengatakan, "Ihdhar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibara." Hati-hati dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena kalau terus dilakukan dia akan membesar, seperti dipupuk dia, membesar semakin menjadi-jadi. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa faqtarra bidzalika man dakhala fiha falam yastati al-makhraj minha hatta sara dinan yudanu bihi. Ya, fa kharaja anil Islam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, demikian pula setiap bid'ah yang ada di tengah umat Islam dulunya kecil, namun ya bisa terus berkembang dan menjadi besar, maka tertipulah orang-orang yang masuk ke dalamnya dan sulit untuk keluar darinya dan menjadi darah daging sehingga dia pun keluar dari al-Islam. Dicontohkan di antara ini kalau yang bid'ah kecil menjadi besar ya, bid'ah kecil menjadi besar. Seperti kata para ulama dulu yang kita sampaikan tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengingkari bid'ah apa? Apa yang diingkari oleh beliau tadi? Berzikir berjamaah. Kata perawi, ya, kata sebagian ulama, orang-orang itulah yang akhirnya bergabung dengan kelompok Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dari zikir berjamaah menjadi apa? Pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Awalnya kecil kelihatannya, namun apa? Terus membesar. Demikian pula bid'ah-bid'ah yang lain. Mulai dari awalnya mungkin ingin zuhud, tidak tertipu dengan kemewahan dunia, pakai pakaian wol. Apa pakaian wol itu? Suf menjadi apa? Iya. Awalnya demikian, namun sampai terakhir ajaran wahdatil wujud, manunggalin kaula Gusti. Dari bid'ah yang kecil menjadi besar sampai apa? Keluar dari ini yang dikatakan Imam Barbahari rahimahullah al-bid'atu baridu al-kufri. Kemudian juga kalau mau kita tambahkan apalagi? Bab sebelum ini bahwasanya al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Apalagi? Ya ini bab sekarang ini. Pelakunya susah bertobat. Itu pembahasan kita sekarang. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini. Tadi jelas hadisnya, innallaha ihtajaza taubah ala sahibi bid'ah. Allah menutup pintu tobat dari pelaku bid'ah. Maknanya nanti akan disampaikan oleh Imam Ahmad, la yuwafaq lit taubah, tidak diberi taufik untuk taubat. Kenapa demikian? Karena namanya orang yang mau tobat, dia tahu kalau dia apa? Salah. Sedangkan pelaku bid'ah dia nggak merasa gimana mau taubat. Kecuali kalau dia sadar, ya suatu saat dia sadar, tahu bid'ah yang dia lakukan itu sesat, maka ada harapan untuk taubat. Hadis ini bukan mengatakan Allah nggak menerima taubat dari pelaku bid'ah ketika taubat, tidak. Jangankan pelaku bid'ah, orang kafir musyrik, kalau dia taubat Allah terima atau tidak? Allah terima. Demikian pula pelaku bid'ah, kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha diterima. Tapi masalahnya di sini tadi pelaku bid'ah secara umum, ini secara umum susah untuk tobat karena dia merasa benar, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi tadi. Mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya, sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri tadi.
Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Li'al maksiyah yutabu minha wal bid'at aytabu minha. Kalau pelaku maksiat masih ada rasa bersalah, dia mau tobat, sedangkan pelaku bid'ah nggak pernah merasa salah, tidak mungkin dia mau tobat. Gimana dia mau tobat sedangkan dia merasa apa? Ini amalan yang luar biasa, masuk surga lewat pintu-pintu bid'ah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Allah menutup pintu tobat, yaitu karena tadi pelaku bid'ah merasa dia telah berbuat. Apakah ada pelaku bid'ah yang bertobat? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Sekali lagi, jangan gagal paham. Hadis ini bukan maksudnya Allah tidak menerima tobat dari ahli bid'ah kalau dia tobat. Paham ya? Makna hadis ini bukanlah tidak ada pelaku bid'ah yang tobat. Tidak. Pelaku bid'ah ada yang tobat dan banyak juga. Paham ya? Nah, namun maksud daripada hadis ini, kebanyakan pelaku bid'ah susah taubat. Karena bagaimana mungkin mereka taubat sedangkan mereka merasa itu amalan yang terbaik mereka. Ini yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kemudian dibawakan di sini ucapan kisah dialog Ayyub As-Sakhtiyani dengan Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in. Wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub, itu Ayyub As-Sakhtiyani, beliau berkata, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Dahulu ada seseorang yang hidup di tengah-tengah kami, memiliki ra'yan. Kalau kata ulama yang disebut ra'yan dulu itu bid'atan, yara bid'atan. Yara ra'yan maksudnya yara bid'atan. Dia punya kebid'ahan. Karena bid'ah itu sumber utamanya dari apa? Ar-ra'i, akal yang lebih didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau disampaikan ulama salaf, dulu fulan itu punya ra'yun, yaitu bid'atun. Karena bid'ah itu diantara sumbernya itu mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dulu ada seseorang yang dia punya kebid'ahan, namun dia meninggalkan kebid'ahan tersebut. Fa'ataitu Muhammad bin Sirin. Kata siapa di sini? Ayyub As-Sakhtiyani. Lalu aku pun mendatangi Muhammad bin Sirin rahimahullah. Fakultu, aku pun berkata kepada beliau, asya'arta anna fulanan taraka ra'yahu. Apakah engkau mendapati fulan itu telah meninggalkan pendapatnya yang sesat, kebid'ahannya yang sesat? Apa kata Muhammad bin Sirin? Undur ila madza yatahawwal. Perhatikan kemana dia berpindah. Awalnya Ayyub As-Sakhtiyani ingin memberikan kabar gembira. Si B itu telah tobat dari bid'ahnya. Beliau ingin mengabarkan apa? Muhammad bin Sirin. Tapi Muhammad bin Sirin lebih teliti. Beliau mengatakan jangan tertipu dulu. Dia tobat dari bid'ahnya yang satu kemana? Ke bid'ah yang kedua ya samirawon, ya podowai. Maka harus diteliti. Ini juga pelajaran bagi kita. Dan ini yang ya juga ada beberapa fakta orang-orang itu tidak paham ucapan Muhammad bin Sirin ini. Misalnya ada si Ustadz Fulan, wah ini baru dia apa keluar dari kebid'ahannya, langsung disuruh apa? Ceramah di kajian-kajian sunnah. Keliru. Ini mohon maaf, ini ya kalau kita ibaratkan seperti lele ya, yang biasa dulu orang dipelihara di mana? Tempat yang kotor, kalau istilah dalam fikih jalalah ya.
ikan-ikan peliharaan yang makanannya makanan apa? Kotor. Apakah halal langsung antum makan? Antum, ya paling tidak bukan masalah halal haram sudah. Apakah antum ya yang masih punya fitrah salimah akal sehat, ya antum langsung ciduk dari tempatnya, antum langsung ya goreng, gak jijik dan gak bahaya tak? Ini mirip dengan itu. Dia ini baru tobat dari kebid'ahannya. Masih mungkin banyak syubhat-syubhat dalam dirinya. Masa sudah antum apa? Suruh dia ceramah. Ini sangat amat berbahaya. Bisa jadi dia masih mengeluarkan apa? Syubhat-syubhatnya. Difilter dulu, dibilas dulu, dibersihkan dulu syubhat-syubhatnya. Jangan tergesa-gesa dulu langsung diseret, ditarik. Jadi apa? Ustaz, padahal masih penuh dalam benaknya syubhat-syubhat, tidak mudah menghilangkan apa? Alhamdulillah dia sudah apa tadi? Meninggalkan contoh-contoh ya. Dulu Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari 40 tahun beliau ikut ajaran kelompok Al-Mu'tazilah. Ya. Apakah setelah beliau meninggalkan Mu'tazilah, beliau langsung menjadi ahli sunnah? Langsung atau tidak? Tidak. Ikut ajaran apa? Al-Kullabiyah. Sama-sama ahli bid'ahnya. Paham? Alhamdulillah setelah itu beliau apa? Meninggalkan semua kebid'ahan tersebut. Intinya harus betul-betul selektif, teliti. Jangan asal ini alhamdulillah baru tobat dari kelompok fulan yang sesat. Lihat dulu kemana dia pindahnya. Lihat dulu apakah dia sudah membersihkan, tasfiyah, memurnikan akalnya, hatinya dari kebid'ahan yang dulu. Ini harus betul-betul diteliti. Tidak semudah yang dibayangkan menghilangkan syubhat tersebut. Kata Muhammad bin Sirin, "Undur ila ma yatahawwal." Lihat kepada jalur yang kedua, apakah betul-betul murni taubatnya atau ada pengaruh syubhat-syubhat yang dulu. Beliau mengatakan, "Inna akhiral hadis asyaddu alai min awwalihi." Beliau berdalil, Muhammad bin Sirin ucapannya itu berdasarkan dalil dari sabda Rasul, yaitu tentang kelompok Khawarij. Kata Rasul, "Yamrukuna minal Islam." Mereka keluar dari Islam, yaitu menyimpang dari Islam, "Tsumma la yauduna ilaih." Kemudian mereka tidak kembali lagi kepada Islam yang hak, Islam yang murni. Kata Imam Muhammad bin Sirin, hadis yang terakhir ini, lafaz yang terakhir ini yang lebih apa? Keras daripada yang pertama. Maksudnya ada dua bagian hadis ini. Mereka keluar dari Islam. Paham? Tapi bisa jadi kemungkinan kembali kepada apa? Tapi dalam bagian yang kedua ini yang paling apa? Dikhawatirkan, tidak kembali lagi. Paham? Masuk ke bid'ah, dia apa? Terus dalam kebid'ahannya, atau dari satu bid'ah pindah bid'ah yang kedua, enggak kembali kepada apa? Islam yang ini yang harus betul-betul diwaspadai. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasuila Ahmad bin Hanbal rahimallah an makna dzalik. Imam Ahmad ditanya tentang hadis yang dicantumkan dalam bab ini. Anallaha ihtajaza tauba ala sahibi bid'ah. Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah. Maknanya la yuwafaq li taubah. Tidak diberi taufik untuk apa? Taubat. Karena bagaimana diberi taufik untuk taubat sedangkan dia masih bersikeras di atas apa? Kebid'ahannya. Dan sunnatullah, ada hukum sebab akibat. Kenapa Allah tidak memberikan taufik kepada orang itu? Karena orang itu tidak mau menerima kebenaran setelah jelas kebenaran baginya. Orang itu tetap menyimpang. Ini jangan sampai terbetik loh. Allah kok nggak memberikan taufik.
Iya, karena orang itu apa? Menyesatkan dirinya. Sudah ditegakkan hujjah, ada Al-Quran, As-Sunnah, ada ulama-ulama Ahlus-Sunnah yang menyampaikan kebenaran, namun tetap di atas kesesatan. Maka Allah mengatakan, falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah apa? Palingkan. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada apa? Hamba-hambanya. Allah Maha Adil yang mencari kebenaran, lapang dada dalam menerima kebenaran. Allah berikan apa? Jalan kebenaran. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Namun orang yang keras kepala di atas kebid'ahannya, tidak Allah beri taufik untuk taubat. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Paham ya? Kita baca taklik sama hadis Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Al-maksud hada min akhtaril bid'ati wa balaiha wal iyadu billah. Maksud daripada pembahasan ini, seperti yang kita isyaratkan tadi, ini merupakan salah satu bahaya bid'ah, bencana bid'ah wal iyadu billah. Meskipun ini hanya apa? Salah satunya. Bid'ah ini banyak bahaya-bahaya latennya. Seperti yang kita sampaikan tadi. Ada berapa tadi? Ada 13. Kalau mau tambah bisa juga. Contohnya diantaranya bid'ah mendatangkan fitnah dan adab yang pedih. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa fitnah atau adab yang pedih. Seperti dalam kisah dialog Imam Malik dengan seseorang yang ingin untuk memulai start haji atau umrah dari tempat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Malik ketika ditanya, dari mana aku start untuk haji atau ihram ketika di Madinah? Kata Imam Malik, dari Dzul Hulaifah, di mana Rasul itu memulai ihramnya. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku ihram mulai start haji atau umrah dari kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngeyel, dikasih tahu tempat yang benar, cari yang baru. Maka beliau mengatakan, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan engkau lakukan karena aku khawatir engkau ditimpa apa? Fitnah. Ini kemudian beliau membawakan ayat tadi surat An-Nur, kalau nggak salah ayat-ayat yang mau terakhir itu. Nah, masih banyak bahaya-bahaya bid'ah yang lainnya. Kemudian kata beliau, min akhtariha anna sahiba la yuwafaq litaubah. Di antara bahayanya, pelaku bid'ah tidak diberikan taufik untuk taubat. Ya, sekali lagi, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Namun, ini semuanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Yara anna musib, karena dia menganggap dirinya benar, bagaimana mau taubat? Wa yastamir alal batil, dan dia terus menerus di atas kebatilannya. Hada min akhtariha wa balaiha. Inilah bahaya bid'ah dan bencana bid'ah. Fal wajib al hadar minal bid'ah. Maka wajib bagi setiap muslim muslimah menjauh dari segala bentuk kebid'ahan. Li'anna syarrun azim. Karena itu adalah kejelekan yang besar. Ini juga bisa antum masukkan ke dalam bahaya bid'ah. Bid'ah adalah sejelek-jelek perkara di atas muka bumi ini. Kenapa? Mana dalilnya? Rasul yang bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dalam Sahih Muslim, dalam khutbatul hajah, Rasul mengatakan sejelek-jelek perkara yang diadakan dalam urusan agama ini. Kalau mau ditambahkan lagi lanjutan hadisnya, wa kullu bid'atin dhalalah, bahwasanya bid'ah itu sesat. Nah, ini bahaya-bahaya bid'ah banyak sekali. Walihada qala sallallahu fil hadis sahih, oleh karena itulah Rasul sallallahu bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Wa qala, Rasul juga bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan ini adalah sabda Rasul SAW yang tidak boleh dibantah dengan ucapan siapapun. Rasul mengatakan setiap bid'ah, yaitu dalam urusan agama, itu sesat.
Kalau ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ya kita katakan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas qala Allah, firman Allah dan sabda Rasul. Rasul dengan tegas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, itu kita katakan tadi Rasul yang lebih tahu, ya. Kalau kalian mengatakan fulan itu mengatakan bid'ah hasanah, silakan. Kalau mau kasarnya, kerasnya katakan, ya kalau Anda mengikuti ucapan fulan, silakan ganti saja asyhadu anna fulana Rasulullah. Kalau Anda ucapan kalimat syahadatnya wa anna Muhammadar Rasulullah, ikuti sabda Rasul. Rasul mengatakan setiap kali khutbah Jumat mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Nah, kemudian beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian halaman ini, ya setelah ini dan setelahnya ini berkaitan dengan takhrij hadis dari muridnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ditanya tentang hadis yang tadi innallah ihtajabat taubah an kulli sahibi bid'ah. Beliau ditanya apakah sahih hadis tersebut? Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, silakan dimurajaah lagi. Ya apalagi beliau kan buta ya, rahimahullah ta'ala. Dan ini yang pernah kita juga saksikan pada waktu kita duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, muridnya Syekh bin Baz juga. Kadang beliau kalau ditanya suatu permasalahan, terutama dalam masalah riwayat ini sahih atau tidak, beliau menyuruh terutama qori yang membaca pelajarannya itu untuk murajaah kitab ini. Beliau kasih isyarat, baca kitab ini, lihat kitab ini. Maka murid-muridnya yang apa? Mencari. Paham? Ya, di sini juga demikian. Kemudian sang qori menulis takhrij hadis panjang. Ini sekali lagi bukan bidang kita. Intinya hadis bab ini sahih. Ya, di antaranya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Buka halaman langsung 41. Ini wallahu alam juga lanjutan dari penulis takhrij hadis tadi, murid Syekh bin Baz rahimahullah. Faslun mukhtasarun fi bayani ma'nal hadis. Ringkasan tentang makna hadis tadi. Hadis bab Allah menutup pintu tobat dari pelaku kebid'ahan. Kata penulis di sini, inna mimma la khilafa fihi bain ahlil ilmi qatiba anna jami'al dzunub bima fiha asyirku idza taba sahibu minha fa innallaha ta'ala yaqbalu taubatahu. Tidak diperselisihkan di antara ulama, ya secara umum artinya ijma ulama, semua dosa di antaranya syirik, kalau pelakunya tobat pasti Allah apa? Terima. Di antaranya sebagian sahabat dulunya apa? Musyrik, ketika masuk Islam taubat dengan taubatan nasuh Allah terima, menjadi manusia terbaik. Ya, ini kaidah secara umum. Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah menerima, mengampuni taubat, mengampuni dosa semuanya. Syirik, bid'ah, al-kabair, dosa besar, Allah ampuni. Maka sekali lagi jangan gagal paham. Allah menutup pintu taubat dari pelaku bid'ah bukan berarti Allah tidak menerima apa? Taubat kalau mereka bertobat. Orang yang berbuat syirik kalau mau taubat Allah terima apa? Taubatnya. Seperti juga pelaku sihir, sebagaimana kisah penyihir apa? Fir'aun, ketika taubat Allah terima apa? Taubat mereka. Wa qasuil al-Imam Ahmad rahimahullah fi ma naqalau as-Safarini fi Lawamil Anwar an makna hadal hadis. Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna hadis tadi dan sudah kita bacakan juga ucapan beliau seperti yang dinukil oleh Imam As-Safarini dalam kitab Lawamil Anwar. Beliau Imam Ahmad menjawab la yuwaffaq wa la yuyassar sahibu bid'ah li taubah. Tidak diberi taufik, tidak dimudahkan pelaku bid'ah untuk bertobat. Kenapa? Karena kelakuannya sendiri yang menyimpang dari kebenaran setelah kebenaran itu sampai kepadanya. Disampaikan qala Allah wa qala Rasul. Wah dituduh, wah ini Wahabi.
Ya, pokoknya kalau ngomong dengan dalil itu Wahabi. Ya. Padahal dikasih apa? Ayat, kasih hadis, tidak mau apa? Menerima, bahkan memperolok yang menyampaikan qala Allah wa qala. Bagaimana mau diberikan taufik oleh Allah untuk tobat? Sedangkan kebenaran dia apa? Tolak mentah-mentah, bahkan dia memusuhi orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Itu makna Allah menutup pintu tobat dari pelaku kebid'ahan. La yuwaffaq wa la yuyassar sahibu bid'ah litaubat. Qultu wa hadha huwal makna lima ja'a fi dalikal ahadits. Inilah makna dari hadis yang kita baca bab tadi, Allah menutup pintu tobat. Wa hadhi sunnatullah jalla wa ala fi man dhalla 'anit tariq ibtila'an minhu. Ini adalah sunnatullah bagi orang-orang yang tersesat, menyimpang dari jalan kebenaran, sebagai ujian dari Allah. Wa hukmuhu bi hikmatin wa adlin. Dan ini sebagai hukuman dari Allah dengan hikmahnya dan keadilannya. Ya seperti misalnya walillahil matsalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Di antara manusia saja seorang guru misalnya, anak yang si B, murid si B, santri B, rajin belajar, luar biasa hafalannya, sering menjawab di kelas, dengan anak yang suka bolos, masuk kelas ngantuk. Paham? Ketika ujian, tentunya yang diberi nilai yang baik, yang rajin tersebut. Apakah guru ini mendolimi si C yang dapat nilai jelek? Tidak. Itu keadilan. Ini di antara makhluk, antara manusia. Walillahil matsalul a'la. Allah lebih dari itu. Maka ini bentuk keadilan Allah. Orang pelaku bid'ah tidak diberikan hidayah, tidak diberikan taufik, karena dia yang menyesatkan dirinya terlebih dahulu setelah jelas kebenaran baginya. Dalilnya surat Shaf ayat kelima, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Surat Al-Baqarah juga ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakit dalam hati mereka. Mereka dulu yang memulai. Paham? Jadi jangan pernah terdetik dalam benak kita Allah mendolimi mereka. Tidak, Allah maha adil. Wa nuqallibu afidatan wa absarahum kama lam yu'minu bi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dalam surat Al-An'am juga 110, Allah mengatakan kami bolak-balikkan hati mereka, penglihatan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman dengannya pertama kali, dan kami tinggalkan mereka dalam kesesatan mereka. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa yudhillu man yasha wa yabtali wa yakhdhulu adlan. Allah menyesatkan, Allah mencampakkan, Allah menyiksa karena keadilannya. Tidak mungkin Allah menyamakan antara yang baik dengan yang jelek. Yang betul-betul mencari kebenaran dan berpegang dengan kebenaran dengan yang menentang kebenaran, nggak mungkin Allah samakan. Itulah keadilan yang sebenarnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa li hadza qala ta'ifatun minas salaf. Oleh karena itulah sekelompok dari ulama salaf berkata, di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, li'anal maksiyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat pasti ada perasaan salah, dia mau tobat, sedangkan pelaku bid'ah dia tidak akan merasa salah dan tidak mungkin tobat. Ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Wa hadza makna maruya an ta'ifatin annahum qalu innallaha hajaba tauba an kulli sahibi bid'ah. Dan inilah yang diriwayatkan dari sebagian salaf, bahwasanya mereka mengatakan Allah menutup taubat dari pelaku kebid'ahan. Bimakna annahu la yatubu minha. Maknanya pelakunya enggak mungkin mau tobat. Kenapa? Karena dia merasa baik. Bahkan mati-matian membela kalau ada yang mengkritiknya, luar biasa, kiamat kubro.
ya, bahkan mati-matian untuk memusuhi, untuk menjatuhkan dan seterusnya. Li'annau yahsibu annau ala huda, karena dia mengira di atas petunjuk. Walau taba la taba alai, namun seandainya dia taubat, pasti Allah terima apa? Taubatnya. Kama taba alal kafir, sebagaimana Allah menerima taubatnya orang kafir. Wa man qala la yaqbal taubata mubtadi' mutlaqan faqad ghalita ghaltan munkaran. Kata Syekhul Islam, kalau ada yang memahami hadis tadi, Allah enggak menerima taubat ahli bid'ah secara mutlak, maka dia telah salah dengan kesalahan yang fatal, yang mungkar. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, jangankan ahli bid'ah, orang kafir, musyrik, kalau betul-betul taubat, Allah terima taubatnya, apalagi mubtadi. Cuma makna hadis tadi, susah mereka taubat, jarang mereka apa? Taubat. Wa man qala ma'adzinallahu li sahibi bid'ah fi taubah fa ma'nahu madama mubtadi'an yara hasanatan la yatubu minha. Adapun yang mengatakan Allah tidak mengizinkan pelaku bid'ah untuk bertobat, maknanya selama dia bersikeras di atas taubat, di atas bid'ahnya, masih merasa baik, bid'ah hasanah, dia tidak mungkin taubat darinya. Fa amma idza arahu Allah Subhanahu wa taala anna qabiha. Namun kalau memang pada saatnya Allah memberikan taufik kepadanya, dengan Allah menunjukkan itu bid'ah yang jelek, fa innau yatubu minha kama yaral kafir annau ala dhalal. Seperti dahulu orang kafir ketika dia dulunya menganggap itu agama yang terbaik, kemudian Allah berikan taufik, dia melihat kekafiran yang dia pegang erat itu sesat, jelek, maka dia bertobat, Allah terima tobatnya. Wa illa fa ma'lumun anna katsiran mimman kana ala bid'ah tabayyana dhalaluha wa taballahu alaihi minha wa haula yusim ilallah. Sebagaimana kebanyakan orang-orang yang dulunya di atas bid'ah kemudian diberi taufik oleh Allah, ya, dengan ditunjukkan kesesatan-kesesatannya, maka Allah terima taubatnya kalau dia bertobat. Dan alangkah banyaknya juga mereka ini. Contoh tadi Abul Hasan Asy'ari 40 tahun di atas bid'ah Mu'tazilah liberal, masih bisa apa? Taubat. Kalau taubat Allah terima apa? Taubatnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ini yang disampaikan tadi oleh muridnya Syekh bin Baz. Kemudian ditaklik, dikomentari oleh Syekh bin Baz, hada huwal haq, ini yang benar dari makna hadis tadi. Allah menutup pintu taubat dari pelaku kebid'ahan. Maknanya pelaku bid'ah susah taubat, tapi kalau sudah mereka taubat pasti Allah terima taubatnya. Inna Allah itajaba tauba'an sahibi bid'ah ma'nahu li'annau yastahsinuha wa yara annau musib. Ini sama dengan awal tadi, karena pelaku bid'ah menganggap itu baik dan dia di atas kebenaran, falihada fil ghalib yamutu 'alaiha. Oleh karena itulah mereka kebanyakan mati di atas kebid'ahannya. Naudzubillah min dzalik. Ini juga sebagai apa? Cambuk bagi kita, hati-hati dengan kebid'ahan. Karena apa? Kalau sudah masuk ke dalam ranah bid'ah susah tobat. Ya. Sekarang ini alhamdulillah kita tahu apa itu bid'ah, apa itu sunnah, kita tinggalkan bid'ah, kita apa? Ikuti sunnah. Namun tetap harus ada apa? Kekhawatiran. Jangan sampai kita jatuh ke dalam apa? Kebid'ahan. Makanya perlu disampaikan apa itu sunnah, apa itu al-bid'ah. Jangan pernah kita merasa aman. Wah, pasti saya mati dan siapa yang bisa menjamin? Hati di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Kita apa? Hanya bisa berusaha dengan terus belajar sunnah untuk kita ikuti, belajar apa itu bid'ah untuk kita jauhi, dan kita banyak minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wal iyadu billah wala yatubu minha. Kebanyakan mereka tidak bertobat darinya. Li'annau yara anna musib, karena dia menganggap itu benar. Bi khilafi sahibil ma'siyah alladhi ya'lam annahu asin wa annahu mujrim wa annahu mukhti qad yatubu minha. Beda dengan pelaku maksiat. Dia merasa salah, dia merasa berbuat kejahatan. Maka apa?
Allah memberikan tobat kepadanya, fayatubullah alaih. Lakin sahibul bid'ah ala khatar, pelaku bid'ah sangat berbahaya, li'annahu yastahsinuha, karena dia merasa baik, wa yattabi hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Falihada huwa ala khatarin min hujubit taubah anhu listihsani bid'ah, dan dalam bahaya tadi ditutup pintu tobat darinya karena dia merasa bid'ahnya baik. Wa dhannihi annahu ala huda wa i'tiqadi illa idza hadahallahu wa ta'ala, dia mengira di atas petunjuk, di atas akidah yang benar, kecuali kalau Allah memberikan hidayah dan dia bertobat, taballahu alaih, Allah terima tobatnya. Fa jami'ud dzunub idza tabal abdu anna taballahu alaih. Kaidah secara umum, barang siapa yang bertobat, Allah pasti terima taubatnya. Hatta syirik, bahkan masalah syirik, alladhi huwa akbar minal bid'ah wal kufri billah idza taba anhu taballahu alaih. Orang yang berbuat syirik, berbuat kekufuran saja Allah terima, apalagi berbuat kebid'ahan. Kalau dia tobat pasti Allah terima. Wal kufar min Quraisy wa ghairuhum lamma tabu taballahu alaihim, atau orang-orang kafir dari bangsa Quraisy dan selainnya, wa ghairihim, ketika mereka tobat Allah terima tobat mereka. Wa hakadha saharatu fir'aun lamma tabu taballahu alaihim, demikian pula dengan penyihir Fir'aun, ketika mereka tobat Allah terima tobat mereka. Fa hakadha sahibul bid'ah idza anara Allah basirata wa taba minha, kalau pelaku bid'ah Allah berikan cahaya, hidayah, petunjuk, Allah akan terima tobatnya kalau dia tobat. Itu kalau orang itu betul-betul cari kebenaran, dia dulu keras kepada bid'ahnya, berpegang dengan bid'ahnya, namun dia misalnya pakai akal sehatnya, sadar bahwasanya bid'ahnya itu sesat, maka Allah berikan hidayah untuk dia meninggalkan bid'ahnya tersebut. Semuanya ada hukum sebab akibat. Fahuwa min babil wa'id misl hadis sahih. Hadis tadi itu bagian daripada ancaman orang yang berbuat bid'ah susah taubat, tapi kalau taubat pasti diterima. Ini semisal dengan hadis man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla min babil wa'id wa illa man taba taballahu alaih. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang berbuat kebid'ahan atau mendukung, melindungi pelaku kebid'ahan, baginya laknat Allah, laknat para mereka dan semua manusia. Tidak diterima amal kewajiban ataupun yang sunnah pada hari kiamat. Ini hadis yang berbentuk ancaman. Apakah orang yang berbuat bid'ah pasti dilaknat? Kalau dia tobat, nggak mungkin itu sebagai bentuk ancaman. Ini juga bisa untuk masukkan ke dalam bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah pelakunya dilaknat, tidak diterima amalannya. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kebid'ahan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Bismillah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.